Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa kembali bersama Mas Yan pada channel Bahas Tuntas Matematika. Sahabat semua, pada video kali ini Mas Yan akan bahas tentang modal dasar yang harus teman-teman kuasai untuk menghadapi tes intelijensi umum seleksi CPNS tahun 2021. Nah, sahabat semua, kisi-kisi tentang tes intelijensi umum itu ada dibahas di video yang linknya ada di atas ini teman-teman ya. Nanti ada di sini, muncul di atas ini linknya teman-teman. Nanti teman-teman langsung lihat aja di situ atau teman-teman bisa klik channel Mas Yan, nanti teman-teman lihat di video situ ada sudah dibahas tentang kisi-kisi tes CPNS. Nah, pada video kali ini akan kita bahas adalah modal dasarnya atau kemampuan dasar yang harus kita miliki sebelum kita mengikuti tes intelijensi umum, yang nantinya modal dasar ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai tinggi atau mendapatkan nilai yang bagus, yang maksimal pada tes intelijensi umum. Nah, materi ini kalau untuk teman-teman yang berasal dari jurusan MIPA atau Saintek, mungkin teman-teman sudah sering menghadapi atau dengan mudah memahami soal-soal seperti ini karena ini sering teman-teman hadapi. Tapi kalau buat teman-teman yang jarang menemukan soal-soal seperti ini atau yang berasal dari bukan Saintek atau Sosum, atau teman-teman yang bukan dari matematika, tentu menghadapi soal seperti ini kadang lupa, kadang bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, pada video kali ini Mas akan bahas dan akan Mas coba ingatkan kembali bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ada 4 materi pokok atau 4 materi utama yang sahabat perlu kuasai di untuk jadi modal dasar menghadapi TIU. Yang pertama adalah bagaimana cara menyelesaikan operasi bilangan bulat ya teman-teman. Bagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat. Baik bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Kemudian bilangan pecahan. Nah, kemudian bilangan desimal dan persentase. Nah, oke. Sebelum Mas lanjut, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Teman-teman juga boleh share video ini jika ke teman-teman yang lainnya di medsos teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan manfaat bersama teman-teman ya. Teman-teman mendapatkan manfaat, saya juga mendapatkan manfaat. Oke? Baiklah, kita lanjut langsung ke pokok utamanya, yaitu bilangan bulat ya. Jadi teman-teman, untuk operasi bilangan bulat ini masuk dalam materi hitung sederhana ya teman-teman ya. Yang perlu teman-teman ingat adalah ini teman-teman ya. Bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan operasi bilangan bulat ya. Jadi yang terlebih dahulu diselesaikan itu adalah yang ada tanda kurungnya, kemudian bilangan pangkatnya, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian yang terakhir pengurangan. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman ya. Ini ada 4 tambah 125 dikurang 4 dikurang dalam kurung min 4 ditambah 20 dikali 5 itu berapa? Nah, ini kan ada operasi penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, berdasarkan konsep yang ada, maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah perkalian atau pembagian, baru kemudian operasi penjumlahan atau pengurangan. Maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah yang ini teman-teman ya. 20 kali 5. Kalian perkalian ya, 20 kali 5 itu berapa? 100. Nah, nanti 100 ini baru ditambah dengan hasil operasi bilangan bulat yang sebelah kirinya ini. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi berapa ini? Min 4 dikurang min 4. Jadi punya utang 4 dikurang utang 4 ya. Jadi ini min dengan min jadi positif biasanya. Min ketemu min jadi positif. Nah, jadi kita punya min 4 ditambah 4 itu hasilnya 0 ya. Ini hasilnya dicoret. Ini hasilnya 0 teman-teman. Nah, kemudian kita punya 4 tambah 125. 4 tambah 125 itu 129. Jadi tinggal 100 ditambah 129. Maka jawabannya adalah 9, ini 2, 1 tambah 1, 2, 229. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama kali dikerjakan adalah, saya ingatkan kembali, perkalian dulu atau pembagian. Nah, kalau ketemu perkalian dan pembagian, maka boleh pembagian dulu baru perkalian atau sebaliknya. Perkalian dulu, kemudian pembagian. Tapi kalau ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, maka perkalian atau penjumlahan dulu perkalian atau pembagian dulu yang dikerjakan. Seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, hasil dari 18 kali 12 dibagi 6 tambah 27 dibagi 3 adalah berapa? Nah, ini sudah kok agak kompleks ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, dan pembagian. Sama seperti konsepnya tadi, yang terlebih dahulu dikerjakan itu adalah perkalian atau pembagian. Ini boleh kanan kiri. Dikali dulu atau dibagi dulu. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini ada perkalian dan pembagian. Boleh 18 kali 12 kemudian dibagi 6 atau 12 dibagi 6 dikali 18 baru ditambahkan dengan 27 bagi 3. Ini nggak boleh 6 tambah 27 baru dibagi 3, nggak boleh teman-teman ya. 27 dulu
dibagi dengan 3, dapatnya 9, kemudian ditambah. Nah, ini boleh 8 kali 12 dibagi 6 atau sebaliknya, 12 kali 6 kali 8. Nah, gitu. Nah, 12 ini kan mudah ya. 12 dibagi 6 itu berapa? 12 saya bagi dengan 6 itu dapatnya 2 ya. Ya. 2 kali 18 berapa? 2 kali 18 itu 36. Nah, 36 tambah 9 berapa? 45. Nah, gitu teman-teman ya. Nggak boleh 6 tambah 3, 6 tambah 27 bagi 3, nggak boleh ya. Atau 12 kali, atau 6 tambah 27 bagi 12, nggak boleh. Jadi tetap perkalian atau pembagian terlebih dahulu, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Oke? Cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat kembali bahwa konsepnya itu tadi di atas, bahwa tanda kurung, kemudian pangkat, pangkatnya begini misalkan, 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat tambah 3 ditambah min 5. Nah, ini diselesaikan dulu. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu 4, 4 tambah 3 tambah min 5. Begitu teman-teman ya. Baru kemudian perkalian atau pembagian, baru terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini urutannya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tadi udah kita bahas bagaimana operasi bilangan bulat itu teman-teman ya. Antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu mana dulu yang didahulukan. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat kembali, ini modal dasar kita untuk menghadapi tes intelijensi umum. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengingat yang namanya pecahan ya teman-teman. Pecahan, kita akan ingat namanya pecahan. Nah, pecahan itu ada dua teman-teman ya. Ada pecahan biasa, ada namanya pecahan campuran. Nah, pecahan biasa itu yang seperti ini, misalkan ya, 1/2, kemudian 2/3, 4/5. Nah, pecahan itu yang atas ini tuh namanya pembilang, yang di atas ini 1, 2, ini namanya pembilang, yang di bawah ini namanya penyebut. Ini penyebut. Nah, pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, yang mana A-nya itu disebut pembilang, B-nya itu penyebut, atau B-nya ini pembaginya, A-nya dibagi juga boleh. Itu secara umum pecahan itu seperti itu. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari pecahan biasa dan bilangan bulat. Nah, jadi misalkan ada 2, 1/2. Ini kan bilangan bulat nih. Ini bilangan bulat, ini pecahan. Nah, ini kan sama saja dari 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya, tambah 1. Supaya taruh di sini. 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 1 jadi 5. 5/2. Nah, untuk cara bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, nah teman-teman bisa melihat video pembahasannya yang linknya ada di atas sini teman-teman. Sudah pernah kita buat pembahasannya, nanti lebih mudah teman-teman menyimak di sini. Nah, jadi pada dasarnya Mas Yan mau ingatkan bahwa pecahan itu ada dua, pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan sendiri teman-teman juga bisa dilakukan operasi ya. Bisa penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan ini dasar sekali nih. Nah, ini kalau buat anak matematika ini ya materi paling dasar, paling gampang. Nggak perlu dipelajari lagi, udah bisa harusnya. Tapi kalau buat teman-teman yang lain perlu kita ingatkan kembali. Nah, penjumlahan pecahan itu misalkan begini. 1/2 ditambah 2/3. Nah, untuk menjumlahkan pecahan itu teman-teman, yang perlu diingat itu adalah penyebutnya ini harus sama teman-teman ya. Penyebutnya ini harus sama. Jika penyebutnya belum sama, maka tugas kita adalah menyamakan. Nah, harus disamakan. Nah, kita lihat 2 dengan 3, bagaimana cara menyamakannya? Menyamakan penyebut itu dengan KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini. 1/2 ditambah 2/3. Nah, ini kan penyebutnya belum sama ya. Belum sama. Berapa sih KPK dari 2 dengan 3? Maka kita cari. 2 dengan 3 itu KPK-nya berapa? 2 KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. 2 ditambah 2. 2 tambah 2 itu kelipatannya 4 ya. Habis 4 tambah 2 lagi 6. Tambah 2 lagi 8. Tambah 2 lagi 10. Dan seterusnya ya. Kemudian 3. 3 itu kelipatannya 3. Kemudian tambah 3 lagi itu berapa? 6. Tambah 3 lagi dapatnya 9. Tambah 3 lagi 12. Tambah 3 lagi 15. Dan seterusnya. Nah, mana sih yang pertama kali bilangannya sama atau KPK-nya bersekutu berarti bersama ya?
Mana sih yang sama adalah 6. Nah, inilah KPK 2 dengan 3. KPK 2 dengan 3 itu 6. Kita tulis di sini 6. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita lihat, teman-teman. 6 ini 2 untuk bisa menjadi 6 itu dikali berapa? Nah, kan kita bingung nih. Cara gampangnya berarti 6 ini dibagi 2. 6 dibagi 2 itu dapatnya berapa? 6 dibagi 2 itu dapatnya 3. Maka 2 ini menjadi 6 ini kan dikali dengan 3. Kalau penyebutnya dikali dengan 3, jangan lupa atasnya juga kali dengan 3. 1 kali 3 itu 3. Nah, kemudian ditambah. Ini juga begitu. 3 ke 6 itu, 3 itu dikali berapa? 3 kali 2. Dari mana 2-nya ini? 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, berarti kalau yang di bawah ini dikali 2, maka penyebut yang di atas juga harus kali 2. Perlakuannya sama. Maka 2 kali 2, 4. Nah, maka hasilnya berapa? 3 tambah 4, 7 per 6. Maka hasil dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 itu adalah 7 per 6. Nah, ini dasar-dasar dari penjumlahan pecahan ya, teman-teman. Pecahan penjumlahan yang penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sudah sama, teman-teman nggak perlu lagi disamakan. Misalkan nih, ada penyumbang pecahan misalkan 3 per 5 ditambah 2 per 5. Nah, kan sudah sama nih. Kalau sudah sama, langsung aja. 2 tambah 3, 5. 5 per 5 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, itu dasar-dasar dari penjumlahan pecahan ya, teman-teman. Pecahan biasa dan pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau pecahan campuran dengan pecahan campuran? Penjumlahannya. Misalkan 1, 2 per 3 ditambah 2, 1 per 2. Nah, maka langkahnya adalah ini diubah ke pecahan biasa dulu. Ini juga diubah ke pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, teman-teman bisa melihat pembahasan pecahan biasa itu ada di sini nanti ya linknya. Mengubah pecahan biasa. Nah, berarti kita ubah ke pecahan biasa. Bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut. 1 kali 3, 3 ya. 3 tambah 2, berapa? 5. Tulis 5 per 3. 5 dibagi 3 kan dapat 1, sisanya 2. Nah, seperti itu. Ditambah, ini juga diubah ke pecahan biasa. 2 dikali 2, dikalikan 2, dapatnya 4 ya. 4 ini jumlahkan dengan sini. Dijumlahkan. 4 tambah 1 dapatnya 5. Berarti tulis 5, penyebutnya tetap per 2. Nah, sekarang tinggal disamakan penyebutnya seperti yang di atas tadi. Oke. Itu tadi baru operasi penjumlahan ya, teman-teman. Untuk pengurangan juga sama. Samakan penyebut juga, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk perkalian. Bagaimana perkalian pecahan? Perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan itu agak mudah, teman-teman ya. Misalkan nih, ada pecahan 2 per 3 dikali 2 per 5. Nah, kita ingat, ini yang di bawah itu namanya penyebut, yang di atas namanya pembilang. Nah, kalau perkalian pecahan, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Antara 3 dan 5 tidak perlu disamakan. Kalau perkalian itu, maka pembilang dikalikan dengan pembilang. Penyebut juga dikalikan dengan penyebut. Nah, berarti 2 kali 2 itu dapatnya 4. 3 kali 5 itu dapatnya 15. Nah, dikali ya, teman-teman ya, dikali. Jadi, kalau perkalian pecahan itu, langsung saja. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh lagi. Misalkan kita dapat misalkan 1 per 25 dikali 4 per 8. Ini juga sama, teman-teman ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 1 kali 4, 4 ya. 25 kali 8 itu dapatnya 200. Nah, gitu ya. Cukup mudah, teman-teman ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan ya, begitu. Oke. Setelah itu perkalian pecahan ya sudah. Sekarang kita ke pembagian. Nah, agak berbeda dengan pembagian pecahan, teman-teman ya. Kalau pembagian itu kan misalkan begini. 3 per 2 dibagi dengan 1 per 2. Pembagian ya. Nah, kalau pembagian itu cara mengerjakannya itu dikali balik, teman-teman ya. Kali balik. Yang dibagi itu sebelah kiri. Ini namanya yang dibagi. Dibagi. Ini pembagi. Pembagi. Nah,
Cara mengerjakannya kalau pembagian itu berarti yang dibagi itu tetap ya, 3/2, maka akan dikali dengan pembaginya. Pembaginya dibalik, bagi 2/1. Nah, kalau sudah dalam bentuk perkalian begini, sudah sama. 3 kali 2, 6. 2 kali 1, 2. Maka dapatnya 6/2. Atau sama dengan 3. Jadi kalau pembagian itu dibalik teman-teman ya, dibalik. Kita coba lagi, misalkan nih, 10/2. Sorry, jangan 10. Misalkan 10/25 dibagi 5/10. Nah, ini juga dibagi ya, dibagi. Karena dibagi maka hasilnya kan dibalik. 10/25 nanti dikali dengan 10/5. Nah, begitu jadi dapatnya 100. 10 kali 10, 100/125. Seperti itu. Jadi kalau dia pembagian, maka pembagiannya itu dibalik nanti. Jadi dikali balik seperti itu. Oke? Demikianlah dulu kita pada dasar-dasar ini. Dua dasar dulu daripada videonya terlalu lama nanti teman-teman bosan. Jadi kita sudah membahas tentang bilangan bulat itu seperti apa, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian pecahan itu seperti apa juga. Nah, nanti akan kita tambah lagi di video selanjutnya tentang dasar-dasar ini bilangan desimal dan persentase. Nah, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan klik subscribe, like, dan komen untuk saran-saran video selanjutnya. Dan teman-teman boleh bagikan ke teman-teman lainnya sesama pejuang ASN. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai dasar-dasar bilangan desimal dan persentase, bagaimana perkalian pembagiannya. Simak terus video di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.